Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, seperti biasa halaqah Selasa subuh kita bersama Ustaz Hadi Agus Salim, insyaallah pada pagi hari ini di bulan Sya'ban yang mulia ini kita akan belajar bersama kitab Tanbihul Ghafilin, beberapa makna hal-hal yang penting kita ketahui. Semoga apa yang kita laksanakan, yang kita istiqomahkan ini menjadi pahala jariah dalam menuntut ilmu. Amin, Allahumma amin. Langsung saja kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita masih diberi sehat oleh Allah, diberi sempat untuk bisa melaksanakan salat subuh dan melanjutkan salah satu aktivitas yang insyaallah menjadi rutinitas dan mudah-mudahan bisa istiqomah hingga yaumil qiyamah. Amin, amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Selasa yang lalu saya menyampaikan ini membacakan salah satu kitab lagu di Sya'ban, tapi ternyata saya pending dulu. Saya menemukan beberapa makalah atau salah satu hadis Rasulullah SAW terkait dengan rahasia-rahasia sholat yang terkandung dalam sholat 5 waktu yang barangkali penting untuk kita menjadi bekal kita beribadah, terlebih yang akan melakukan salah satu ibadah umroh Maneman. Bismillahirrahmanirrahim. Faman arada ayyusalliya, sapa wong sing kepingin sholat atau ketika akan melaksanakan sholat, fala buddha ayat ta'ahad hadhil isnai asyarata khislatin. Jadi hendaklah dia memastikan atau dia memiliki 12 hal diketim sholat tahu untuk menyempurnakan sholatnya. Jadi untuk menyempurnakan sholat kita hendaknya kita memperhatikan 12 hal ini. Apa itu? Fasittatun qabla dukhul, 6 itu sebelum masuk qabla dukhul fi sholat. Yang perlu kita perhatikan, 6 ini sebelum masuk waktu sholat atau sebelum melaksanakan sholat. 6 ini harus kita perhatikan untuk menyempurnakan sholat kita. Wasittatun ba'duha, dan 6 setelahnya. Awaluha, yang pertama, al-ilmu, yaitu 1 adalah dengan ilmu. Kalau dengan ilmu itu di kitab Islam Taufik, asyratuha wa arkanuha, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, kita minimal belajar dan tahu, pernah ngaji tentang rukun dan ilmu-ilmu tentang sholat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebetulnya dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, amalun qalilun, amal yang sedikit, fi ilmin, dalam kondisi dia tahu ilmunya, khairun min amalin kasirin fi jahlin, itu jauh lebih baik daripada amal yang banyak tapi tidak tahu ilmunya. Wasani al-wudu'u, dan yang kedua sebelum sholat hendaknya kita isbaghal wudu', menyempurnakan wudu kita. Liqaulihi ta'ala sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata illa biqahurin, tidak diterima sholat seseorang illa biqahurin, kecuali dia dalam kondisi suci. Artinya sudah dalam kondisi bersuci, baik itu kondisi suci hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau hadas kecil ya wudu, kalau hadas besar ya mandi. Wasalis, yang ketiga, al-lubsu. Kalau dalam jamaknya al-libas, pakaian. Liqauli ta'ala khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hendaklah kalian, kalau khudhu ini mengambil satu, ambillah. Kalau
kalau di sini ya, pakailah pakaianmu inda kulli masjid. Artinya begini para jemaah. Jadi dalam sholat kita memastikan bahwa yang kita pakai itu bersih, layak, bagus. Kalau dalam keterangan kitab yang lain, perbaguslah baju kita. Jadi pantes sono. Soalnya yang kita hadapi adalah zat yang maha agung. Bahasa logika ini bahasa logika. Ngadep bupati ya, gak mungkin jadi dengan pakai kaos. Sebenarnya saya kaos. Sebenarnya betul-betul minggu. Saya tadi malam sholat isya kaosan, tapi kalau nak menek kelambi sing tinggu soalnya di safar perjalanan di sini ya sudah pagi itu. Tapi selayaknya kalau kita niat berangkat dari rumah itu ya pakai baju yang sepantasnya karena menghadap Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah tidak melihat baju kita, tapi itu juga menjadi ukuran ternyata. Yang berikutnya guys, ar-rubu' yang keempat, hifdzul waqti, jaga waktu. Liqauli ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sak temene salat iku berdasarkan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Jadi kita berupaya untuk menjaga waktu. Insyaallah panjenengan yang rajin berjamaah insyaallah kita terjaga waktunya. Wal khamis istiqbalul qiblah. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Liqauli ta'ala wajhika fawalli wajhika syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ayat ini turun di bulan Sya'ban terkait dengan tahwilul kiblat, perpindahan arah kiblat. Di perpindahan arah kiblat itu terjadi insyaallah pada tahun kedua Hijriah. Saat itu Rasulullah selama sholat mulai dari Makkah setelah Isra Mi'raj itu masih sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Setelah itu Rasulullah berdoa kepada Allah agar sholatnya bisa dipindah ke Masjidil Haram. Panjenengan Pak Tohari, Pak Narto yang insya Allah akan umroh akan bertemu dengan satu masjid namanya Masjid Qiblatain. Masjid itu pengimamannya loro. Nah, jadi upayakan sholat sunnah, termasuk sholat sunnah mutlak nek nututi misalnya duha di Kuba. Soalnya salah satu fadilah sholat sunnah di Kuba itu kalau nggak salah pahalanya sama dengan umroh. Sholat sunnah di Kuba itu pahalanya dengan umroh. Jadi luar biasa. Ini kan pokoknya kalau setiap masuk masjid pas ziarah tur itu jangan lupa untuk sholat sunnah 2 rakaat. Jadi beneru rasane pernah bersujud di tempat masjid itu misalnya. Masjid apapun di Mekah Madinah silakan dengan sholat sunnah. Yang berikutnya aku ngomong umroh haji itu nangis melok rapat lah. Ya Allah. Wasadis dan yang keenam an-niyat liqauli ta'ala innamal a'malu binniyat. Yang keenam itu niat. Jadi jangan melupakan niat dalam sholat. Dan niat ini salah satu yang kita penting adalah kita harus membedakan antara niat sholat fardu dan niat sholat sunnah. Kalau niat sholat fardu itu harus ditentukan fardunya, sholli fardhu dhuhri misalnya. Itu yang penting. Harus ditentukan niat fardu apa. Kalau niat sholat sunnah mutlak, pokok sholli sunnatan itu sudah sah sholatnya. Termasuk yang rawatib. Pokok menurut sah dengan sholat sunnah. Tapi kalau fardu sama dengan puasa Ramadan harus ada ta'yin, harus ditentukan kefarduannya itu apa. Wasabi dan yang ketujuh at-takbir liqauli sallallahu alaihi wasallam tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ini hadis Rasulullah bahwa takbir itu menentukan batas keharuman. Artinya keharuman itu setelah kita takbiratul ihram kita sudah diharamkan untuk melakukan hal-hal di luar sholat. Wa tahliluha at-taslim, maka akan menjadi halal setelah kita melaksanakan salam yang pertama yang dimaksud. Wasamin dan yang ke-8 al-qiyamu liqauli azza wa jal wa qumu lillahi qanitin, yakni sallallahu qaimin. Yang ke-8 itu berdiri ini jika mampu. Watasi yang ke-9 al-qiraah liqauli ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ini pentingnya kita memahami ilmu dalam sholat, bahwa ternyata di dalam sholat itu juga ada fadilah, ada keutamaan, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait juga dengan baca
bacaan Quran di dalamnya, baik yang wajib yaitu Fatihah ataupun yang sunnah termasuk surat-surat, itu tetap harus mengacu pada aturan yang ada, misalnya tajwid dan sebagainya, perlu juga diperhatikan. Terlebih dalam yang wajib itu Fatihah, karena banyak persyaratan di situ yang menyebabkan sholat kita itu dalam status fikihnya menjadi sah. Berikutnya watasi ada yang 9, oh sudah ini. Yang ke-10 wal ashir ar-ruku' li qouli ta'ala warka'u. Jadi berrukuklah. Jadi rukuk itu setelahnya ini para jamaah itu ada keterangan masing-masing yang disebutkan 12 ini itu ada rahasianya, masing-masing terbagi 3 ketika saya baca. Itu sampai 1 lembar lagi. Enggak ada rahasianya. Apa rahasianya? Salam, rahasianya ruku. Tapi tak wajah diri semalam. Sampai on kiri dua waktunya kepanjangan. Jadi ruku wal hadi asyar as-sujud li qauli azza wa jalla wasjudu warka'u wasjudu, itu ayatnya kan begitu. Terpotong. Wasani asyar, dan yang ke-12 al-qa'datu. Artinya duduk idza rafa'a ar-rajul ra'sahu min akhir sajadah wa qa'adal qabla tasyahhud faqad tammat shalat. Ismari sujud, kemudian duduk, maka sempurnalah sholatnya orang tersebut. Fa'idha wajadat hadhil isna asyarah, ketika sudah kita melaksanakan 12 hal ini dalam sholat, kita memahami ilmunya, kita tahu mendapatkan ilmu juga dalam sholat termasuk dan sebagainya, sampai kita mengucapkan salam, yahtaju ilal khatmi wa huwal ikhlas, maka dibutuhkan untuk menyempurnakan sebagai penutup sholat ini, yaitu apa? Al-ikhlas. Dalam rangka apa? Litutimma, dalam rangka hadil asya, dalam rangka menyempurnakan perkara-perkara ini. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, sebab ada firman Allah, fa'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kita harus berikhlas dalam setiap beribadah dan dalam beragama. Ini para jemaah yang penting kita lakukan terkait untuk menyempurnakan sholat kita dalam rangka Isra Mi'raj saja. Nih paling penting adalah kita tahu rahasia-rahasia seperti ini. Ini masih terbagi fa'amal ilmu fa'ala salah satu aujah. Ini terbagi 3 lagi. Jadi ilmu terbagi 3, terus wudu masih terbagi 3. Allah alam bisawab, mudah-mudahan masih ada pertemuan mendatang. Insyaallah Selasa depan mulai kita membahas terkait dengan kurikulum Ramadan, fadilah Ramadan dan hal-hal yang kita lakukan dalam rangka kita meningkatkan kualitas puasa Ramadan kita. Mungkin Pak Tohari, Pak Narto yang insyaallah dan akan nanti siang berangkat umroh, akan melaksanakan salah satu ibadah yang Imam Syafi'i dan Imam Malik menghukumi wajib 1 kali dalam seumur hidup melakukan umroh. Tetap menstato ilaih sabila, bagi yang mampu, yang mampu ya monggo aja dengan bisa umroh. Salah satu kata Misbah, salah satu tujuan umroh itu sebetulnya tidak sekedar melaksanakan kewajiban, tapi dalam rangka kita berziarah kepada Rasulullah, hanya dengan kangen, ada rasa kangen pada Rasulullah SAW. Pesan saya pada Pak Tohari dan Pak Narto ketika sudah masuk di kota Madinah, panjenengan niat untuk ziarah, sowan. Di ziarah itu tak cuma hanya berkunjung, tapi sowan kepada Rasulullah SAW, karena panjenengan akan langsung bertemu dengan beliau, langsung akan memasuki rumah beliau. Masjid Nabawi itu juga termasuk salah satu rumah beliau, dan sesuaikan, perhatikan adab-adab ketika berkunjung ke sana. Jadi perhatikan. Nah, kemarin saya sudah ngasih info ke Pak Tohari, Pak Narto, tinggal kejenengan. Kalau Masjid Nabawi itu sholawatnya diganti dari domir yang Allahumma sholli ala Muhammad diganti Allahumma sholli sallallahu alaika. Jadi semuanya itu kah Pak Narto. Salamu alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika. Jadi kah semua. Jadi itu dibaca dalam Pak. Bisa memang ya Nabi itu, ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Jadi semuanya berdomirkah ketika sudah masuk Masjid Nabawi. Jadi tidak Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Itu bagi kita yang jauh. Jadi kalau sudah masuk Masjid Nabawi semua domir gantikah. Sama dengan as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Jadi ada alaika. Karena langsung berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mugi-mugi panjenengan para jamaah yang lain yang mendoakan keberangkatan akan mendapatkan balasan yang sesuai Balasan, dengan amin. lain waktu punya kesempatan kita juga diberi kesempatan oleh Allah fi hadzal am wa fi kulli am. Yang lain. Allah bisa mentakdirkan kita kapan saja untuk berangkat lewat media apa saja. Ala manawaina Tadi ya. hajatina wa hajatikum wa liqadhi hajati Pak Rohali dan Pak Narto. Al-Fatihah. Demikian para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.